Shalom saudara-saudara, tetap optimis dan semangat selalu. Kita pada hari ini ingin merenungkan firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 94, bicara tentang Allah pembela keadilan, saudara. Nah, ini adalah bagian yang perlu kita pegang dalam hidup kita. Nah, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang kami renungkan ini sungguh-sungguh Tuhan meneguhkan hati kami dan menguatkan hidup kami dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup kami. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kalau kita bicara tentang Allah pembela keadilan, itu berarti sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu kecut hati kita atau tawar dalam menghadapi setiap kehidupan kita, di mana kita menghadapi orang-orang yang memperlakukan kita sangat tidak adil. Nah, ini bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, yaitu di ayat yang kedua. Bangunlah ya hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Jadi sering sekali orang-orang yang memperlakukan kita tidak adil itu merasa diri kuat. Maka dibilang dia orang itu adalah orang yang congkak. Sehingga mereka itu menggunakan berbagai banyak manuver, tindakan-tindakan yang tidak baik, dan juga bisa saja mengkepoin kita, mencari tahu siapa kita dan segala macam. Dan orang-orang ini kita tahu dan kita merasa jengkel, tetapi di satu sisi kita sadar bahwa ini adalah orang-orang yang congkak. Jadi kita tahu juga saudara bahwa Tuhan itu yang akan membela keadilan. Artinya kita tenang saja, orang-orang itu akan terus melakukan segala sesuatu. Seolah-olah mereka beranggapan Tuhan tidak tahu apa yang mereka perbuat terhadap kita. Nah, di dalam bagian firman Tuhan berikutnya, yaitu di ayat yang ke-11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Jadi ini adalah satu bagian yang perlu harus kita sadari, bahwa mereka tidak sadar kalau apa yang mereka buat terhadap kita itu Tuhan tahu. Karena tidak ada rancangan yang mereka buat itu yang Tuhan tidak tahu. Nah, seharusnya kita semakin percaya diri bahwa kita tidak perlu mendikte Tuhan, memberitahu Tuhan, tetapi Tuhan sudah lebih tahu mereka siapa. Sehingga saudara di dalam marketplace, dunia pekerjaan, usaha, bisnis, ataupun pelayanan, ada orang-orang yang demikian. Tuhan tahu kok mereka buat apa terhadap kita. Makanya saudara jangan kecil hati, jangan merasa bahwa seolah-olah Tuhan itu tidak ada bersama dengan saudara, dan seolah-olah Tuhan itu seolah-olah, ya tanda kutip, Tuhan itu meninggalkan kita. Maka di ayat 16-17. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan, ayat yang ke-17, yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Artinya ada saat waktunya Tuhan akan bertindak dan menolong saudara dan saya. Saudara tenang saja, biar Tuhan yang menolong saudara. Jangan saudara membela diri, jangan saudara gerada geruduk, gerasa gerusu, sehingga saudara itu jadi keliru dalam bertindak. Santai saja, Tuhan pasti akan tolong kita. Dan orang-orang yang demikian, dia sendiri yang akan berurusan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kembali lagi saya ingatkan, orang benar selalu dibela Tuhan dan selalu dijaga oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Karena kami selalu dibela Tuhan ketika ada dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap semangat, optimis selalu, dan tentunya ingat Tuhan tetap ada bersama dengan saudara. Ingat selalu juga positive thinking. God bless you.